La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Bersama kita Bapak Duta Besar RI yang akan berkenan menyampaikan sambutan pembukaan. Untuk itu minggu yang pertama Bapak Dr. Anis Malik Toha, minggu kedua Bapak Dr. Cecep Soleh Kurniawan, dan seluruh pengurus Roma yang hadir di KBRI Brunei Darussalam pada malam ini, dan yang saya hormati juga seluruh ustadz-ustadz yang hadir di sini. dan juga kita ikutin arahan dari Brunei untuk tidak boleh open house. Jadi pertama-tama juga yang biasanya kita ngumpul-ngumpul setiap lebaran di KBRI, kira-kira 1.800 sampai 2.000 orang kumpul ya. Di Wisma pun biasanya kita ada open house rame-rame, khusus malam ini, khusus besok karena memang sudah tidak diizinkan maka tidak ada open house ya. Oleh karena itu mari setelah Ramadan ini kita membiasakan hidup dengan mengambil hikmah dari COVID-19 yang sedang kita alami, yang telah dan sedang kita alami. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi paling tidak mudah-mudahan doa kita semua selama bulan suci ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 bisa segera pergi dari dunia ini, bukan hanya dari Brunei dan Indonesia, dari dunia. Dan untuk itu kita tetap jaga kesehatan, tetap kita jaga pola makan kita hidup sehat, kita menghindari kerumunan-kerumunan, dan kita terus ikuti panduan-panduan, arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah Brunei maupun Indonesia. Saya kira demikian sambutan saya. Saya membuka pada saat pengajian yang pertama, Pak Ustadz. Jadi saya merasa ingin juga ikut menutup pada pengajian hari ini sebagai pengajian yang terakhir. Demikian, sekali lagi, minal aidin wal faidin, mohon maaf, lahir batin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifah أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Sujatmiko, Bapak Duta Besar dan seluruh jajarannya di Kedutaan Besar Republik Indonesia Brunei Darussalam. Yang saya hormati Presiden Permai dan seluruh pengurus Permai yang hadir di KBRI Brunei Darussalam pada malam ini. Dan yang saya hormati juga seluruh ustadz-ustadz yang hadir di sini, dan yang saya sayangi seluruh warga negara Indonesia yang ada di Brunei Darussalam.
Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung bulan Ramadan. Ya, insyaallah esok pagi kita semua akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, insyaallah. Meskipun tadi seperti disampaikan Bapak Duta Besar, tanpa adanya sholat Id berjamaah di tempat terbuka, ya, insyaallah kita semua akan tetap melaksanakan sunnah yang muakkad tersebut, mungkin bersama keluarga kita masing-masing, insyaallah di rumah kita masing-masing. Salawat dan salam juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua selalu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada tabi'in dan umat beliau hingga akhir zaman. Insyaallah masih berpegang teguh kepada risalah dakwah yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak, insyaallah. Tema yang akan saya sampaikan pada malam ini yaitu tentang bersangka baik kepada Allah di masa pandemik. Husnuzon kepada Allah di masa pandemik. Ya. Jadi tema ini ada dua terms ya, atau kosakata yang mungkin kita perlu sama-sama pahami bersama, yaitu bersangka itu sendiri dan pandemik. Ya. Jadi sangka kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu maknanya duga, kira. Ya, jadi kalau saya sangka kamu tidak akan datang hari ini, saya kira atau saya duga. Kalau bersangka itu berarti kata kerja, yaitu menduga atau mengira. Sedangkan prasangka artinya pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu yang belum diketahui sendiri. Ya. Jadi kalau judulnya berprasangka tidak baik, sebetulnya double. Prasangka dengan tidak baik sama maknanya, ya. Jadi bersangka baik ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kosakata kedua yang akan kita pahami sama-sama, ya, kita memiliki pemahaman yang sama sehingga diskusinya insya Allah akan lebih enak, ya, yaitu makna kata pandemik. Ya, apa itu makna kata pandemik? Ya, kalau bahasa Indonesia kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada asalnya. Ya, kalau bahasa Inggris kita nggak bisa melihat ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan lihat ke kamusnya yang dipakai oleh orang-orang Inggris. Ya, di antaranya adalah misalnya Merriam-Webster, ya, kalau yang online, ya, mendefinisikan bahwa epidemic sebagai outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area and affects an exceptionally high proportion of the population. Itu epidemic, ya. Kalau pandemik, ya, jadi kalau epidemic terjadi pada suatu area saja. Ya. Kalau pandemik refers to an epidemic, ya, dia merefer pada sebuah epidemic yang menyebar kepada beberapa negara atau benua, ya, yang biasanya, ya, memberikan impact kepada manusia atau jumlah populasi yang lebih besar. Ya. Dan WHO dalam hal ini, ya, di awal tahun ini sudah mengumumkan bahwa kasus outbreak COVID-19, COVID-19 itu sebagai sebuah pandemik. Artinya itu sudah tersebar di luar dari negara di mana itu berasal. Nah, pandemik kalau kita lihat sejarahnya terjadi hampir setiap 100 tahun sekali. Ya. Kalau kita lihat bisa dicek nanti di www.lifescience.com, ya. Itu terjadi hampir setiap 100 tahun. Bahkan bisa lebih cepat. Ya, tetapi biasanya kalau yang lebih cepat itu epidemik, ya, seperti kasus Ebola. Ebola itu epidemik karena dia langsung tertutup, ya. Jadi tidak menyebar kemana-mana, ya. Nah, tapi yang terjadi 100 tahun lalu yang selalu dibahas di internet di mana-mana itu kasus Spain flu, ya, di mana korbannya, ya, kalau kita lihat ternyata Spain flu ini, ya, itu terjadi beberapa gelombang,
ya. Yang ini yang juga biasa dikhawatirkan oleh para ahli ya, kalau kita lihat di bahasan-bahasan ya di YouTube, CNBC atau yang lain-lain, itu selalu mengatakan bahwa ini masih gelombang pertama. Ya, jadi setelah ini kurvanya flatten, ya, mendatar, jangan langsung hura-hura dulu, ya. Karena boleh jadi gelombang kedua datang ketika virusnya sudah bermutasi menjadi yang lebih kuat lagi. Ya, karena kan begitu katanya kehidupan virus, selalu bermutasi, dia nggak bisa statik. Ya. Nah, kasus Spain flu juga sama, ternyata terjadi dalam 3 gelombang. Nah, gelombang pertama itu yang cuma 100 ribuan orang. Gelombang kedua, ketiga itu yang sampai mencapai jutaan orang. Karena ketika itu ya manusia merasa kita sudah bebas. Ya. Kemudian ya namanya orang baru terbebas dari sesuatu yang mengekang, dia akan biasanya mungkin kalau bahasa sekarang euforia. Dia lupa bahwa ternyata masih ada yang carrier ya tanpa symptoms yang tidak ketahuan. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan gelombang kedua dan gelombang ketiga. Ini kalau kita refer kepada pandemik, ya. Nah, mostly spend dalam 2-3 tahun. Nah, ini berdasarkan lifescience.com. Sebenarnya pandemik itu time span-nya adalah 2-3 tahun. Kita ini kalau dihitung dari Desember saja, itu belum sampai, baru 6 bulan, maaf. Ya, baru 6 bulan. Ya, alhamdulillah di Brunei Darussalam sudah mulai berkurang, ya, walaupun di beberapa negara lain justru sekarang ini mulai menanjak gitu ya. Di beberapa negara yang lagi sudah turun lagi. Jadi ini masih fluktuatif. Ya, mudah-mudahan insya Allah seperti tadi sampaikan oleh Pak Duta Besar akan segera hilang. Ya, bukannya dari Brunei Darussalam dan Indonesia, tapi juga dari muka bumi ini, insya Allah biiznillah. Ya. Efek pandemik terhadap manusia. Ya, ini ketahui bersama, ini diambil dari webnya Worldometer, ya. Yang terjadi adalah total kasus positif dengan total kematian itu sudah bukan lagi linear, tetapi eksponensial. Ya. Sifatnya eksponensial, yaitu menanjak terus, ya. Dan ini distribusinya, ya, berdasarkan negara, ya. Kasus COVID-19 yang terbaru ini, ya. Nah, ini beberapa berita yang dapat saya ambil, ya. Efek pandemik terhadap populasi manusia diantaranya adalah, ya, dalam cuplikan sebuah koran, sempat hanya minum air selama 2 hari, Yuli akhirnya meninggal. Ya. Kemudian di The Guardian juga, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ya, terjadi juga di beberapa negara, termasuk di India, di UK, di New York apalagi. Ya, kalau kita lihat di YouTube, ya, CNBC atau beberapa channel berita yang lain, luar biasa korbannya yang di jalan-jalan. Ya. Jadi ini terjadi seluruh dunia secara merata. Ya. Efeknya adalah katanya mati karena COVID-19, kami mati karena kelaparan. Ya. Jadi ini bagi memang kelas biasanya menengah ke bawah, ya, yang justru mendominasi kehidupan di dunia. Ya. Atau efek kehilangan pekerjaan. Berdasarkan berita harian.com.my, lebih dari 75.000 orang di Malaysia itu sudah kehilangan pekerjaan, jobless. Yang tadinya ada kerjaan, sekarang udah nggak ada. Di Indonesia berdasarkan kompas.id, itu lebih dari 25 juta. Ya. 25 juta di Indonesia, yaitu akan kehilangan pekerjaan. Termasuk mungkin yang Gojek online kali, ya, yang online seperti itu akan kehilangan customer. Dan itu kan berapa orang? Ya. Itu termasuk besar, ya, angka di situ. Nah, efek seperti ini bagi manusia itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan, membuat tegang, ya, mencemaskan. Nah, dari sinilah kemudian, ya, bagaimana sikap kita? Ya. Nah, malam ini insya Allah kita akan mendiskusikan tentang, ya, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dustur ilahi tadi yang dibacakan oleh Ustadz Tansur, ya, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 154. Ya. Ayat ini bercerita tentang orang-orang munafik di perang Uhud. Ya. Orang-orang munafik di perang Uhud. Ya. Jadi ketika perang Uhud, ya, sebagian catatan sejarah mengatakan umat Islam itu kalah. Ya, walaupun di beberapa buku sirah yang lain mengatakan karena perang Uhud itu punya 2 fase atau bahkan mengatakan 3 fase. Ya, karena setelah pasukan Islam itu dikalahkan oleh Khalid ibn Walid,
pasukan kaum musyrikin langsung balik, umat Islam beristirahat sebentar saja, setelah itu mengejar kaum musyrikin ketika itu, ya, sampai nggak kelihatan lagi mereka. Jadi the last man standingnya sebetulnya adalah pasukan muslimin ketika itu, ya, karena mengejar kembali pasukan kaum musyrikin, ya. Tapi di sini cerita yang ingin kita ambil adalah, ya, lihat di situ ada ayat yang mengatakan yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Ada sebagian kaum muslimin yang dikategorikan orang munafik ya oleh Allah Subhanahu wa taala, yazunnuna billahi, ya, mereka berprasangka tidak baik kepada Allah. Dzannal jahiliyah, seperti prasangka-prasangka orang jahil, orang jahiliyah kepada Allah. Gimana? Yaquluna hallana minal amri min syai'in. Ya. Bagaimana, ya, kalau misalnya, ya, jadi dia ada, kalau bahasa kita mungkin begini, coba kalau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu, ya, bagaimana kita bersikap, ya, halana minal amri min syai', ya. Jadi kalau seandainya ada untuk kami sebagian dari urusan kami, maksudnya akan kami kerjakan, jadi nggak bergantung kepada keputusan Allah, ya. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, katakan pada mereka, innal amra kullahu lillah, ya, bahwa seluruh urusan itu di tangan Allah, ya, seluruh urusan itu di tangan Allah, ya. Tapi, ya, mereka masih saja ada di, ya, yang nggak bisa gitu nerima dari Rasulullah yang datangnya langsung, ya, innal amra kullahu lillah, bahwa sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Ada yang nggak bisa terima itu. Mereka kemudian mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna, ya, law kana lana, ya, seandainya ya dari kami ini minal amri syai'un ma qutil. Jadi gini, kalau kita misalnya nggak bergantung kepada petunjuk dari Allah melalui Rasulullah, ya, ma qutilna hahuna, kita nggak akan terbunuh di sini. Maksudnya adalah ini cerita tentang orang-orang munafik yang mau balik ke kota Madinah, padahal sudah menuju ke medan perang. Ya, ada tuh yang kayak begitu. Ya, tapi kemudian, ya, kata Allah berfirman kepada Rasulullah lagi, ya, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ya, law kuntum fi buyutikum, seandainya kalian berdiam saja di rumah kalian, ya, labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, yang enggak mau ikut berperang, ya, kalau memang sudah waktunya meninggal, enggak perlu ke medan perang, ya. Atau bahasanya begini, kalau memang engkau akan mati di tempat A, bagaimanapun caranya engkau akan berjalan ke tempat A dan mati di sana, gitu. Makanya kalau ada beberapa artikel mengatakan seni memilih kematian, karena kematian itu sesuatu yang pasti, ya. Tinggal bagaimana caranya, apakah dengan cara yang memalukan atau dengan cara yang Nah, ada 6 tips untuk selalu berhusnuzon kepada Allah, untuk menghilangkan perasaan tadi, laukana, seandainya, ya. 6 tips ini ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dalam bukunya Al-Fawaid, ya. Katanya ada sittatun masyahid, ya, ada 6 cara pandang, ya, untuk kita selalu bersangka baik kepada Allah, agar kita selalu mampu bersangka baik kepada Allah, ya. Yang pertama adalah, ya, masyhadut tauhid, yaitu memandang segala kejadian dengan kacamata tauhid, ya. Yang kedua adalah, ya, masyhadul adli, yaitu meyakini keadilannya. Setiap keputusan yang diberikan Allah, kita yakin bahwa ini adil. Yang ketiga adalah masyhadul rahmah, meyakini kasih sayang Allah. Yang keempat adalah masyhadul hikmah, meyakini ada hikmah di setiap sebalik kejadian itu. Kemudian masyhadul hamdi, yaitu selalu bersyukur memuji Allah di atas segala peristiwa. Yang terakhir adalah
masyhadul ubudiyah, yaitu berserah diri sebagai hambanya. Ya, kita coba satu persatu ya. Yaitu yang pertama, memandang segala kejadian dengan kacamata tauhid. Ya. Kalau memandang segala kejadian dengan kacamata tauhid, ya, maksudnya adalah bahwa Allah lah yang mentakdirkan, menghendaki dan menciptakan kejadian tersebut. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kalau kita hubungkan pada pandemik yang sekarang, ya, kalaupun tidak berasal dari Wuhan di Cina, mungkin berasal dari negara lain. Ya. Tapi kalau Allah sudah tentukan ada COVID-19 Desember 2019, ada itu. Ya. Ada, cuma kita mungkin nggak tahu. Manusia ini hanya menjadikan asbab saja. Nanti keputusan itu Allah semua. Ya. Kalau mau sukses dalam ujian, sebabnya adalah belajar. Nanti Allah berikan itu. Nggak mungkin sukses tanpa belajar. Sunatullahnya nggak begitu. Ya. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 yang artinya saya bacakan, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, memang betul banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, ketika terjadi masa lockdown, ya, dan lain-lain. Ya, tetapi itu tergantung dari cara pandang dia. Ya, bisa jadi itu sebagai ujian atau bisa jadi itu sebagai azab. Bagaimana dia menyikapi itu? Ya, yang jelas, ya, kalau COVID-19 ini sudah pasti ada di muka bumi, dia ada. Dia pasti ada. Entah dari mana berasalnya, ya. Misalnya COVID-19 yang masuk ke Brunei, itu dari siapa? Kalau Allah sudah tetapkan ada di Brunei, siapapun yang masuk, Allah alam, kita nggak tahu. Tapi Allah sudah pastikan itu ada di Brunei, ada dia. Ya. Itu kacamata tauhid. Ya. Yang berikutnya makna dari kacamata tauhid adalah, ya, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyiksa penduduk langit dan bumi, maka dia sungguh melakukannya tanpa menzalimi mereka. Dan sekiranya dia mengasihi mereka, maka rahmatnya lebih baik daripada amal mereka. Dan sekiranya kamu memiliki emas seperti gunung Uhud atau semisalnya, lalu kamu infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya sehingga kamu beriman terhadap qada dan qadar Allah. Ini penting nih. Ya, menerima qada dan qadar Allah itu sebagai jembatan agar segala amal soleh kita yang dulu-dulu itu diterima gitu. Ya. Menerima takdir Allah, ini sebagian daripada iman. Ya. Iman kita kepada qada dan qadar. Ya. Bahwa, ya, segala apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Ya. Dan apa yang ditakdirkan bukan bagianmu tidak akan mengenaimu. Selama 3 bulan berturut-turut kita di dalam rumah saja, ya, nggak keluar karena takut dengan COVID-19. Sekali keluar rumah, apes, bersinggungan dengan orang yang positif. Nggak tahu kita kalau dia positif karena tidak ada simptom. Dia pun nggak tahu kalau dia positif. Ya. Karena Allah sudah tetapkan COVID-19 itu ada pada diri kita, dia ada dari manapun caranya. Yang kita nggak akan pernah tahu bagaimana caranya. Ya. Yang jelas takdir Allah itu, ya, kalau ia menyiksa hambanya, ia menyiksa tanpa menzalimi. Ya. Menyiksa tanpa menzalimi ini subhanallah kata-kata yang luar biasa, ya, bagaimana menginterpretasi menyiksa tanpa menzalimi. Ya. Rahmatnya mendahului amal kita. Ya. Bahwa amal soleh kita itu, ya, itu sebetulnya bukan sebagai wasilah atau alat masuk ke dalam surga, karena masuk ke surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada manusia-manusia yang hatta bainahu wa bainaha illa dzira, hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dzira. Antara dia dengan surga itu tinggal satu jengkal, ya. Fa yasbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ya. Tetapi catatannya mendahului dia, maka di akhir hidupnya dia su'ul khatimah. Ya, masuklah ia ke dalam neraka. Maka masuk surga ke neraka, ya, masuk surganya Allah sesungguhnya hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal dan sedekah jariah baru dapat diterima Allah jika kita beriman dengan qadarullah. Ya. Jika tidak, maka semuanya sia-sia dan kita mati dalam kekufuran. Ini berdasarkan hadis ini, ya.
Yang kedua, ya, cara pandang yang kedua agar kita selalu berhusnuzon kepada Allah adalah masyhadul adli, ya, yaitu meyakini keadilannya. Bahwa dalam setiap kejadian itu sifatnya adil bagi kita dan orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dustur ilahinya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukan Allah itu hakim yang paling adil, yang paling tidak berat sebelah, nggak ada berat sebelah dalam sifat Allah. Ya. Kemudian dalam transfer Fusilat nih mungkin juga cukup dikenal, ya. Man amila salihan falinafsihi. Sungguhnya orang beramal saleh itu untuk dirinya sendiri, ya. Wa man asaa fa'alaiha. Berbuat dosa itu juga untuk dia juga, bukan untuk orang lain. Ya. Wa ma rabbuka bidzalami lil abid. Ya, dan Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi kita terkena sesuatu boleh jadi karena ulahnya sendiri. Ya. Ada orang yang misalnya kalau bisnisnya rugi terus, ternyata kalau lagi untung dia nggak pernah bayar zakat. Padahal zakat itu wajib. Tapi kalau lagi untung lupa dia, ya, maka kemudian Allah ambil dengan caranya, ya. Di bisnis berikutnya udah nggak ada untung lagi, ya, habis. Bahkan misalnya, ya, anaknya sakit, anggota keluarganya sakit, nggak tahu dari mana sebabnya, yang membuat uang kita keluar begitu saja. Ya. Ini bagaimana cara Allah untuk menarik itu semua, karena zakat itu bukan milik kita, ya. Zakat itu milik orang lain. Kalau kita tahan berarti kita seorang pencuri. Dalam kacamata Allah mungkin, bukan dalam kacamata manusia biasa mungkin tidak, ya, karena kita nggak ngerasa. Tapi dalam kacamata syariat Islam, Anda menahan hak orang lain, maka Anda seorang pencuri. Maka Allah memberikan bagaimana imbalannya. Ya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmunya yang luas dan tidak bergantung pada sesiapa. Sedangkan manusia mengikuti rasa hati dan ilmu yang terbatas. Adilnya manusia itu berdasarkan misalnya, ya, syura istisyarah. Ia bermusyawarah dengan teman-temannya kalau hakim, ya, dan istisyarah yaitu memanggil saksi-saksi, ya. Itu bagaimana dia menciptakan keadilan, artinya dia tidak bebas, ya. Kalau dalam statistik ini adalah degree of freedom, ya. Yang ini nggak bebas dia. Ya, dia pasti terkait dengan sesuatu, tapi Allah, ya, dengan ilmunya yang luas, ya, itu tidak bergantung kepada sesiapapun. Ya, makanya kadang-kadang keadilan Allah itu kita nggak nyampe. Ya, gimana logikanya saya kerja capek-capek tiba-tiba disuruh potong 2,5% tiap bulan? Ya, kan secara logika manusia itu nggak adil karena saya yang capek. Ya, tapi logika Allah nggak bisa kita samakan dengan logika manusia. Ya. Yang ketiga adalah masyhadur rahmah, yaitu meyakini kasih sayangnya. Bahwa rahmatnya dalam peristiwa pahit yang kita alami itu mengalahkan kemurkaan dan siksanya yang keras. Jadi peristiwa pahit yang kita alami ini masih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seperti kisah Harun al-Rasyid bertemu dengan seorang Yahudi, ini kisah famous, ya. Dikatakan, wahai Harun al-Rasyid, katanya orang Islam itu di dunia seperti tidak berfoya-foya gitu. Tapi kalau lihat kamu dan saya, kamu menggunakan pakaian bagus dan kendaraan mewah, sedangkan aku berjalan kaki. Kata Harun al-Rasyid, aku begini di dunia, ini masih sengsara. Kamu begitu di dunia, itu kamu sudah surganya, kamu begitu. Itu bedanya antara sudut pandang orang Islam, Islamic worldview, di pertemuan pertama dibahas oleh Ustadz Anis Malik Toha, ya, Islamic worldview, dengan kita ada misalnya secularism dan lain-lain. Ya. Dalam Quran surat Al-A'raf, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'ati kullasyai." Ya, bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, jatuhnya daun, ya, itu pun atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau daun tidak pernah berguguran, bagaimana tanah itu bisa menyuburkan dirinya sendiri? Ya. Karena daun-daun itulah dari pelajaran biologi kita pahami, dia berubah, ya, sehingga menjadikan tanah itu subur, dia berbuah. Siapa yang makan buahnya? Kalau pohon mangga di Brunei, ya kita-kita kan. Pohon lengkeng, ya kita-kita juga yang makan. Maka setiap kejadian itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi, ya,
Riwayat Tabrani Abu Umamah ya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pergilah pada hambaku lalu timpakanlah berbagai ujian kepadanya karena aku ingin mendengar rintihannya." Jadi ternyata ya, ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala itu ingin agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ada orang-orang yang nggak paham situasi ini. Ya. Ujian yang bertubi-tubi itu malah kemudian menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Ya, apalagi sampai terucap di mulutnya, Allah nggak adil. Nauzubillah, nauzubillah. Ya. Kalau itu sampai terucap, ya, kemudian diyakini dalam hati, yang ada adalah kekufuran. Karena adil adalah sifat Allah. Ketika tidak mengakui sifat Allah, maka dia sudah meninggalkan keimanannya. Ya. Yang keempat, ya, adalah masyhadul hikmah. Sudut pandang hikmah. Jadi kita meyakini ada hikmah di setiap balik kejadian. Apapun kejadian itu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan begitu saja tanpa tujuan. Termasuk penciptaan manusia, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada tujuan penciptaan, ya, jin dan manusia, ya. Dan tidak pula ia memutuskan suatu ketentuan takdir itu tanpa hikmah, ya. Contoh kisah, ya. Buya Hamka difitnah dan dipenjarakan, ya. Namun disitulah justru dalam 2 tahun setengah ia bisa menuntaskan tafsir Al-Azharnya, ya. Dalam waktu 2,5 tahun, ya. Syahid Kutub juga sama. Beliau memulai dan menghabiskan tafsir fi zilalil Qur'annya itu, ya, di dalam penjara. Ya. Kalau antara Belgium dengan Brunei ini kisah saya sendiri, ya. Karena sebelum ke Brunei saya dapat offer dari Belgium, Antwerp, juga dari UBD dari Brunei. Ya, karena ibu saya pengen dekat-dekat, ya nggak jauh-jauh, jadi pilih Brunei. Ternyata di Brunei ini subhanallah hikmahnya luar biasa. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang memang kami dan sekeluarga memang patut syukuri, ya, patut syukuri, ya. Ada sebuah ungkapan, ini Marcus Aurelius, ini salah satu Roman Emperor, ya, filosof Romawi juga. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Ya, jadi bagaimana sudut pandang kita, cara berpikir kita. Kalau selalu saja negatif, ya, memang apa namanya? Tidak nampak happy tuh selalunya, ya. Tapi kalau dia positif, ya, insya Allah, ya, dia akan selalu nampak happy dan hidupnya juga nggak akan nampak susah, ya, walaupun orang lain melihatnya susah, ya. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, dan para Khalifah Rashidah itu hidupnya, ya, itu apa namanya, tidak bergelimang harta, walaupun mereka mampu, ya, mereka mampu, tapi infaknya jauh lebih besar daripada itu, ya. Yang kelima adalah, ya, masyhadul hamdi, bahwa selalu bersyukur memuji Allah di atas segala peristiwa, bahwa Allah Subhanahu wa taala terpuji dengan pujian yang sempurna atas pentakdiran kejadian tersebut dari segala sisi, ya. Ini ada ungkapan dari Al-Ghazali, ya, filosof Islam yang diantara yang paling terkenal, ya. Laisa fil imkani abda'u mimma kana. Tidak ada yang lebih baik daripada yang telah terjadi. Artinya apa? Artinya ia menerima setiap kejadian itu setelah usahanya, tentu saja. Jadi dia nggak duduk-duduk saja. Setelah usaha maksimal, ya, ikhtiar yang maksimal, ya, kemudian ia bertawakal dan menerima keputusan Allah dengan lapang dada. Ya, ada satu cerita, ya, ayah dari Buya Hamka itu ketika ia berkunjung ke Ternate langsung dipinang untuk menjadi mufti di Ternate. Ya, ketika itu Buya Hamka masih berumur 5-6 tahun. Kemudian ayahnya minta izin untuk bilang ke bapaknya, izin dulu ke bapaknya, ya, di kampung. Dia balik, ya. Ketika balik ke kampung, nggak lama balik ke kampung, ayahnya meninggal, kakek daripada Buya Hamka. Kemudian penduduk Minangkabau ketika itu, ya, Bukit Tinggi, ya, itu tidak rela melepaskan ayah dari Buya Hamka. Dan disitulah kemudian Buya Hamka mulai belajar Islam dari bapaknya. Seandainya ayahnya menerima tawaran jadi mufti Ternate, mungkin kita nggak akan bisa baca tafsir Al-Azhar saat ini. Kita nggak akan bisa baca apa namanya tulisan-tulisan yang renyah, ya, bagi pikiran kita saat ini. Karena mungkin tidak ada Buya Hamka yang kita kenal saat ini. Kita nggak pernah tahu, ya. Makanya ini salah satu ungkapan favorit saya, ya, laisa fil imkani abda'u mimma kana. Jadi kalau ada sesuatu yang kadang-kadang
nggak enak gitu ya, di perasaan kita nggak enak, tapi bismillah pasti hikmahnya bagus ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah berserah diri sebagai hambanya, ya. Bahwa orang yang menjalani takdir kita ini adalah sebagai hamba saja gitu. Kita menerima saja, ya. Menerima hukum-hukum dari sang pemilik kita, sang pencipta kita, ya. Jadi orang tersebut merupakan hamba yang berlaku atasnya hukum-hukum ini semua, ya. Jadi jangan seperti orang-orang yang ateis misalnya, ya, yang tidak yakin ada Tuhan, bahkan kisah raja-raja terdahulu yang kita kenal, ya, memanah ke langit oleh Allah, ditipu, dikasih darah semua panahnya sehingga seolah-olah dia sudah berhasil membunuh Tuhan dan lain-lain, ya. Quran surat Maryam ya sama ya, saya kutipkan, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan, bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Ini mungkin terakhir, ya, apa hikmah Ramadan dan Syawal di masa pandemik, ya. Ada beberapa hikmah yang mungkin saya rasakan, ya, tapi nanti listnya boleh ditambah ya oleh antum semuanya, ya. Yang pertama, kita memiliki waktu penuh bersama keluarga yang dulu-dulu mungkin belum ada, ya, menjadi lebih dekat dengan keluarga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan untuk kita beribadah meski seorang diri, ya. Dulu mungkin kita tahunya mesti ke masjid gitu supaya semangat gitu. Nah, ini sekarang diuji. Ya. Di rumah taraweh enggak kalau sendirian? Ya. Habis enggak tilawah ya 30 juzuk kalau sendirian, ya. Saya biasanya selama saya di Brunei itu 10 hari terakhir enggak balik, ya. Saya ada di Masjid Solihin menghabiskan mungkin beberapa kali khatam. Sekarang ini dites, ya. Kalau nggak ada itikaf, bisa nggak di rumah dengan segala macam, ya begitulah dinamika yang ada di rumah gitu, ya. Kemudian seorang ayah dapat menjadi imam dengan arti sebenarnya gitu, ya, bukan cuma qawwamuna 'alan nisa dalam arti konotasi gitu, tapi sekarang betul-betul imam yang betul gitu, ya, bagi keluarga, ya, sholat 5 waktunya, tarawehnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk tetap beribadah meski seorang diri. Maaf ya, sudah terulang. Dapat menghatamkan bacaan Quran bagi yang selalu sibuk di bulan Ramadan, ya. Ada yang setiap Ramadan umumnya sibuk, ya, bahkan nggak bisa hatam, ya, bahkan sehari mungkin sering kelewat gitu, ya, nggak ada tilawah Al-Qur'annya, ya. Tilawah Al-Quran cuma ngedengerin imam taraweh misalnya, ya. Nah, sekarang ini masa-masanya banyak juga orang-orang yang bisa menghatamkan yang tadinya tidak bisa menghatamkan, ya. Bagi yang terpisah dengan keluarga antara Brunei dan Indonesia, ya, Ramadan ini dapat menjadi pelipat ganda amal ibadah, di mana, ya, tidak pernah ada kesempatan di Ramadan sebelumnya, ya, selalunya 10 hari terakhir pada mudik sehingga kelupaan tuh, ya. Ada Asyrul Awakhir di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan gak kehitung malaikat itu untuk mencatat amal-amal soleh kita. Sekarang ada, ya, kesempatan itu. Dan mungkin inilah sekali dalam satu abad, ya, di mana seorang anak mengungkapkan rasa cintanya kepada orang tua dengan cara tidak mengunjunginya. Ya, kalau yang di kampung maksudnya, ya. Dengan cara tidak mengunjunginya itu adalah bagaimana ia mengungkapkan rasa cinta kepada orang tuanya, ya, karena COVID-19, ya. Dari sini kita bisa ambil banyak cara untuk mengungkapkan cinta, asalkan dipahami kedua pihak, ya. Kalau dua pihak sudah sefaham, ya, itu bisa diungkapkan rasa cinta itu tanpa harus misalnya berkunjung atau lain-lain, ya. Ada satu buku namanya The Love Language, ya, bahasa-bahasa cinta. Ada 5 bahasa cinta, ya. Silahkan ditambahkan daftar hikmah ini. Nah, ini mungkin tiap individu memiliki hikmahnya masing-masing. Dan wallahu a'lam bishawab, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Abdu atas penyampaian kultumnya yang semakin memberikan pemahaman tentang bagaimana kita seharusnya memaknai pandemi COVID-19 ini. Yaitu agar kita tetap bersangka baik kepada Allah, Pak, ya. Tadi disampaikan ada 6 tips yang mungkin kalau bisa saya ulangi. Pertama adalah memandang segala kejadian dengan kacamata tauhid,
kemudian meyakini keadilannya, ketiga meyakini kasih sayang Allah, keempat meyakini ada hikmah di balik setiap kejadian, kelima bersyukur dan memuji Allah, keenam berserah diri sebagai hamba Allah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita memasuki sekarang sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin karena waktu sudah cukup larut Pak, barangkali sementara kita batasi satu pertanyaan ya. Ini ada satu Pak ya. Dari Pak Doni. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana umat harus menyikapi pandemik ini secara konkret? Jika kita percaya bahwa ini adalah karunia Allah, apakah hanya menerima takdir dan hanya berserah diri, bagaimana kita bertempur melawan pandemi ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak Doni ya atas pertanyaannya. Ya. Bagaimana umat harus menyikapi pandemik ini secara konkret? Ya, jika kita meyakini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya menerima takdir, hanya berserah diri, ya. Jadi kalau kita lihat ya globally ya, secara global banyak sekali artikel-artikel ya yang mengatakan bahwa lockdown ini ya yang terjadi hampir di seluruh dunia ya, ini katanya telah meriset dunia, ya. Dia telah meriset dunia dari berbagai macam sisi, ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi polusi, ya, di negara-negara yang tingkat polusi paling, misalnya di Dhaka, di Bangladesh, ya, di Mumbai, di India dan lain-lain, itu sekarang di Pakistan juga ya, beberapa kawan saya mengirimkan gambar bagaimana kondisi di Pakistan, ya. Itu sekarang langit nampak lebih cerah, ya, dan jarak pandang nampak lebih jauh, ya. Karena memang tidak ada, sementara ini tidak ada polusi ya yang keluar dari kendaraan-kendaraan yang jumlahnya jutaan, ya, itu nggak ada. Ya, kemudian beberapa waktu lalu ada video di Venice di Italia, lumba-lumba mulai memasuki itu lagi melalui parit-paritnya ya, gitu. Jadi masuk lagi ya, di mana itu tidak pernah terjadi selama puluhan tahun karena banyaknya bot-bot ya, kemudian yang kalau bot kan biasanya dia memuntahkan waste ya, limbahnya itu ada keluar. Itu kan nggak bagus buat hewan-hewan, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Karunia Allah ya, mungkin itu secara alam ya. Kalau secara pribadi ya, karunia Allah ya tadi seperti disampaikan ya. Bagi beberapa keluarga tertentu, quality time bersama keluarga itu sangat dicari-cari, ya. Dan ini adalah masa yang tepat untuk mendapatkan itu, gitu ya. Nah, bagaimana kita bertempur melawan COVID-19 ini? Ya, saya ada menulis satu artikel tentang Islamic Social Finance Fighting COVID-19 ya, tapi belum selesai, tapi mungkin saya boleh share sedikit ya, bahwa inilah saatnya mungkin ekonomi dan keuangan Islam itu menunjukkan jati dirinya, ya. Selama ini mungkin hanya jargon-jargon saja, ya. Tapi saat inilah ya kita ingin menunjukkan bagaimana efektivitas dari 3 Islamic Social Finance, ya, keuangan sosial Islam, zakat, infak, dan wakaf. Ya, variasinya sangat banyak. Ya, tinggal bagaimana kita mengoptimalisasi ini. Ya, yang kedua adalah taati aturan dari pemerintah. Ya, ini penting, ya, taati aturan dari pemerintah. Yang ketiga, perkaya diri dengan knowledge COVID-19 itu sendiri. Pada akhirnya kita tidak bisa rely on anybody. Kita nggak bisa menyandarkan diri kita pada siapa-siapa, nggak bisa. Ya, jadi kita sendiri dan keluarga kita harus istilahnya ya, mempersenjatai diri kita masing-masing dengan ilmu pengetahuan itu tentang COVID-19, ya, tentang bagaimana cara penyebarannya, apakah ia melalui airborne atau dia droplets, ya. Nah, itu ikuti perkembangannya, ya. Simple saja, bisa dengan YouTube sekarang menyediakan channel khusus untuk COVID-19 updates, baik dari WHO atau lembaga-lembaga berita yang kredibel, ya. Bahkan update perkembangan vaksin, ya, itu bisa kita ikuti di situ. Jadi nggak perlu
percaya dengan hoax-hoax yang mengatakan vaksinnya ini, vaksinnya itu. Faktanya adalah riset, lembaga-lembaga riset itu sekarang masih belum menemukan apa-apa. Belum ada. Ya. Kalau kita lihat di update di YouTube WHO update on COVID-19, belum ada sekarang. Memang masih berusaha dan testing. Ya, pada animals, pada human bodies, ya masih testing, tapi yang fixnya belum ada. Ya, maka yang ketiga ya, kita memperkaya ilmu dengan ilmu tentang COVID-19 itu sendiri. Jadi paling tidak ya kalau saya itu 3 hal, ya 3 hal tadi. Jadi berusaha dengan ya semampu saya lah ya, bagaimana optimalisasi zakat, infak dan wakaf, ya, kemudian memperkaya diri dengan ilmu ya terhadap COVID-19 itu. Yang ketiga, taat dan patuh dengan aturan-aturan pemerintah. Ya, jadi paling tidak 3 hal ini untuk bagaimana kita bisa melawan pandemi ini. Paling tidak kita bisa survive. Ya, apakah nanti ada jaminan tidak akan tertular? Wallahu a'lam bishawab. Tadi seperti tadi saya bilang ya, seandainya kita bersembunyi di balik kolong kasur gitu ya, di balik pintu, di kolong kasur, kalau memang takdir Allah kita mendapatkan COVID-19 pasti dapat, entah gimana caranya. Ya, yang sekarang kita bisa lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu kami mohon kesediaan kembali Pak Abdul untuk menyampaikan doa penutup Bapak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jamil khairat fil hayati ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa ta'abuna wa tamtaksirana ya Allah rabbal alamin. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wal muslimina wa amwal qashin ataitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyyat min kulli syaitanin marid wa jabbarin anidi wa dhi'aini wa dhibagna kala kulli syai'in qadir. Allahumma jaminna bisihhati was salamati wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa asbil wali wal ma'ili innaka mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawaffatal qalbal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil ana fi sakaratil maut wan najata minan nar wa fani dari hisab. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Akhirnya menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh esok hari, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian rangkaian 4 acara pengajian Ramadan secara daring di KBRI Bandar Sri Begawan ini kami tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.